Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kita khotbah mau bahas sepatu. Oke? Siapa yang setuju bahas sepatu kita? Kita ulik sepatu ini. Haris suka sepatu ya. Suka sepatu Haris kan? Ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Sepatu ini namanya Adidas Adizero Aruku, harganya 2.100.000. Kalau Bapak Ibu, kalau ada diskon 50% mau beli nggak? Hah? Berarti kurang lebih harganya masih 1.050.000 ya kalau 50% ya. Oke. Nggak mau beli ya, yakin ya? Saya skip ya. Ini special offer. Karena harga aslinya 2.100.000. Jadi nggak ada yang mau beli? Kalau ada yang mau beli, kalau ada yang mau beli, saya jual Bapak Ibu Saudara. Karena barangnya di sini. Ini bukan saya beli dikasih orang. Tadi kalau ada yang mau beli, ada yang bilang beli, langsung saya tawarkan setelah pulang. Tapi ternyata nggak ada Bapak Ibu. Oke. Berhubung nggak ada yang beli Bapak Ibu Saudara. Kalau ini. Ini jangankan ibu-ibu bapak pun ikut gas ini. Ini 5 kilo. 25.000 saja. Jangankan 10 saja, ini yang punya uang bisa apa namanya? Bisa stok borong, bisa ambil 1 ton kali ya, 25.000 harga sekarang kan udah 80-an, mau 100. Karena diskon spesial 25.000 apalagi hanya hari ini. Saya percaya toko itu yang jual hari ini, antriannya dari Ampera ujung sampai Ampera ujung. Karena ada diskon besar-besaran. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, terutama yang ibu-ibu, dan bukan hanya ibu-ibu, yang bapak-bapak pun suka dengan kata diskon. Bapak Ibu Saudara, semua kita suka diskon. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen menganggap dia masuk Kristen, dia jadi orang Kristen itu sebagai diskon kehidupan. Begini, dia masuk Kristen karena dia menganggap kalau saya masuk jadi orang Kristen, maka hidup saya pasti lebih mudah. Kalau saya jadi orang Kristen, masalah bisa hilang. Kalau saya jadi orang Kristen, pasti diberkati. Bapak Ibu Saudara, siapa yang awal-awal percaya Tuhan mikirnya gini? Katakan amin. Jujur yuk. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen mentalnya apa? Kristen diskon. Artinya dia berpikir dengan dia percaya Tuhan, masalahnya hilang, proses hidupnya gampang, semuanya serba mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya mental Kristen diskon, berarti saya menganggap bahwa waduh segala sesuatu menjadi mudah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kan saya kesaksian di sini, kateter jantung kan puji Tuhan, Tuhan tolong. Saya pikir aman. Beberapa 1 bulan yang lalu, saya dibikin galau dengan gigi bung saya yang harus dicopot. Saya sempat bilang ke Tuhan, Tuhan, pikiran saya sudah tenang, kenapa ini harus nambah? Karena apa? Yang saya dengar dari orang-orang cabut gigi bungsu itu bisa menyebabkan kebutaan. Bahkan saya tonton video ada yang cabut gigi bungsu itu harus meninggal dunia. Karena di sini tempat berkumpulnya saraf. Saya galau Bapak Saudara. Dan kemudian karena saya capek menggalau gara-gara ini, setiap malam saya nggak bisa tidur. Bukan nggak bisa tidur karena kepikiran, tapi nggak bisa tidur karena sakit. Tengah malam suka bangun karena tiba-tiba ting naik di sini. Itu saya nggak bisa tidur.
Kemudian saya cari-cari info, ternyata katanya nggak apa-apa cabut gigi itu nanti diperiksa apakah dekat saraf atau tidak. Kalau misalnya nggak dekat saraf bisa dilaksanakan di poli, kalau dekat saraf berarti harus bius penuh di ruang operasi. Kemudian saya ambil satu keputusan, daripada saya repot setiap malam saya nggak bisa tidur dan sepanjang hari bikin emosi saya naik turun. Bapak Saudara yakin deh, sesabar pun apapun Anda, kalau Anda diserang oleh sakit gigi, itu bisa mengubah Anda jadi sesuatu yang berbeda. Oke? Jadi saya putuskan untuk cabut dan tidak sampai di situ saja. Setelah konsultasi, saya dikasih jadwal 2 minggu lagi. Bayangkan Bapak Ibu, saya 2 kesakitan, tapi dibilang 2 minggu lagi ya Pak baru cabut. Saya mulai, kalau 2 minggu berarti saya nggak bisa tidur malam selama 2 minggu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Di dalam proses itu, beberapa hari kemudian tiba-tiba di satu rumah sakit, tambah jadwal dokter giginya ada Senin dan Rabu. Sehingga saya konsul Senin, Rabu udah bisa cabut. Saya bilang puji Tuhan saya nggak harus kesakitan selama 2 minggu. Jadi Bapak Saudara, orang Kristen jangan pernah bermental diskon. Jangan pernah bermental bahwa ketika saya jadi orang Kristen, semua masalah hidup jadi mudah, semua perkara hidup jadi mudah, semua berkat pasti ngalir, ini itu semuanya serba easy. Tetapi saya mau katakan Bapak Saudara, justru ketika Anda memilih jadi orang Kristen, itu artinya engkau siap hidupmu diproses, disucikan, dibersihkan, dibuat layak menjadi kepunyaan Allah. Amin. Orang Kristen yang bermental diskon tidak sedikit yang akhirnya kecewa karena dia pikir gini, kalau saya jadi orang Kristen hidup mudah. Tapi kemudian setelah dia jadi orang Kristen, bukannya mudah yang didapat, tetapi semakin dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir Kristen itu adalah jalan pintas menuju hidup nyaman. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, di depan ini, bahwa Kristen itu bukan jalan menuju jalan pintas menuju hidup yang nyaman. Pasti kekristenan adalah jalan satu-satunya menuju hidup aman. Tapi sedikit pun menjadi orang Kristen tidak akan menjadi jalan tol bagi Anda untuk menjadi hidup serba nyaman. Nah, Bapak Saudara, apa yang tidak didiskon dari kehidupan kita ketika jadi orang Kristen? Satu, yang tidak Tuhan diskon, yang tidak Tuhan kurangi ketika kita jadi orang Kristen adalah hidup, proses hidup. Bapak Saudara, Tuhan tidak mengurangi proses hidupmu. Tetapi Tuhan berjanji apa? Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani proses hidup. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya Kristus turun menaungi aku. Jadi Bapak Saudara, Paulus berkata kepada kita, justru Paulus itu katanya bersuka cita kalau dia mengalami sesuatu karena dia tahu kalau dia mengalami pergumulan Tuhan pasti tolong. Ketika hidup kita baik-baik saja, ketika hidup kita aman-aman saja, itu bisa berpotensi buat kita lupa Tuhan. Tetapi justru kadang ketika hidup kita lagi berteriak, hidup kita lagi kekurangan, biasanya kita paling sering ingat Tuhan kan? Kalau hidup kita lagi susah, biasanya kita sering ingat Tuhan. Terkadang Tuhan pakai segala proses dalam hidup kita, karena kita mainnya terlalu jauh, kita lupa Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan kita, woi, jangan lupa Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara,
Tuhan tidak menghilangkan atau memotong proses, tetapi Dia menyertai kita di tengah proses. Daud berkata apa? Sekalipun dalam lembah kelam, ku tahu engkau selalu besertaku. Gada dan tongkatmu selalu menyertai aku. Jadi Bapak Saudara, Tuhan itu tidak menghilangkan proses kita. Tuhan itu tidak menjadi penyapu bagi jalan kita. Tetapi Tuhan itu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita Bapak Saudara. Ketika engkau jadi orang Kristen, engkau beriman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu, penyakitmu enggak otomatis sembuh. Bapak Saudara, banyak orang Kristen yang dia pikir gini, kalau udah beriman dalam Kristus pasti sembuh. Tetapi saya mau bilang, sembuh tidak sembuh itu urusannya Tuhan. Urusan kita apa? Percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan. Banyak orang kecewa karena dia pikir gini, nanti kalau saya jadi orang Kristen, saya pasti sembuh. Kalau saya jadi orang Kristen, semua masalah beban hidup semuanya pasti aman. Tapi saya mau bilang Bapak Saudara, Tuhan itu bukan penyapu jalan bagi kita supaya kita berjalan mulus. Kalau kita melewati satu jalan yang banyak kerikilnya, banyak batu-batunya, Tuhan itu tidak akan datang dan melepaskan kerikil itu untuk kita jalan mulus lewat. Tetapi apa yang Tuhan janji, Dia selalu akan berjalan bersama dengan kita, melewati kerikil, melewati batu, melewati tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, saya pernah nyetir mobil, dan alhasil ketika saya nyetir sendiri, waktu itu dari Jogja ke mana ya? Ke Sragen. Itu saya nabrak mobil karena sendiri. Bapak Ibu begini, seringkali kita mengalami trouble kalau kita merasa sendiri. Saya nyetir mobil sendiri itu bermasalah di jalan. Terkadang juga orang yang terlalu sering menyendiri, juga pasti pikirannya buntu. Tetapi orang yang punya iman percaya, dia tidak sendiri, dia punya Tuhan. Pasti gak akan mudah menyerah, pasti gak akan mudah kecewa, pasti gak akan mudah putus asa. Karena dia tahu di semua jalan yang dia lewati, di semua proses yang dia lewati, ada Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Jadi Bapak Saudara, saya mau katakan hari ini, Anda tidak pernah sendiri sebab Tuhan selalu ada menyertai proses hidup. Amin. Bapak Ibu, manusia bisa ninggalin kita. Istri kita bisa ninggalin kita sementara kalau lagi kesal. Tetapi Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika Anda lagi sendiri, mungkin engkau lagi berada di kamarmu, memang secara fisik engkau sendiri, tetapi pada saat itu juga engkau tidak sendiri karena ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin cara instan, tetapi Tuhan rindu ingin membentuk karakter kita. Bapak Ibu Saudara begini, yang punya anak kecil, tentu kita mau anak kita yang 1 tahunan dia bisa jalan kan. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak membiarkan anak kita nginjak tanah, nginjak lantai, saya percaya biarpun umur anakmu 2 tahun, 3 tahun, kalau engkau gak pernah biarkan dia menginjak tanah, pasti gak akan bisa jalan. Betul? Begitu juga Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak menyingkirkan proses hidupmu, tidak. Tetapi Tuhan itu ingin melatih kita. Supaya kita makin dewasa, supaya kita makin kuat. Supaya kita bisa berkata, aku biasa ditolong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud bilang apa kepada Saul ketika dia harus melawan orang Filistin, dia harus melawan Goliat, dia hanya bilang apa? Aku
biasa ditolong Tuhan. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Aku biasa ditolong Tuhan. Ngerasa enggak? Bapak Ibu Saudara, di sekian banyak pergumulan persoalan yang kita alami, kita harus bisa merasakan aku biasa ditolong Tuhan. Kalau Tuhan tolong aku kemarin, kalau Tuhan tolong aku setahun yang lalu, kalau Tuhan tolong aku minggu kemarin, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Amin. Makanya saya percaya orang yang disertai Tuhan dalam proses hidupnya pasti gak akan mudah menyerah. Karena dia tahu, dia menyadari kasih Tuhan menguatkan dia di dalam segala kelemahan. Di firman Tuhan dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan berlaku sempurna di dalam hidup kita ketika kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita lemah, kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Seringkali kalau kita lagi kuat-kuatnya, kita nggak angkat tangan, langsung turun tangan, Bapak Ibu Saudara. Begitu kan? Kalau kita lagi sehat-sehatnya, ketika kita lagi diberkatinya, seringkali kita lupa Tuhan, gampang, tinggal bayar. Bapak Saudara, bayangkan coba, mengerjakan gereja kita ini berapa kali? Puji Tuhan, besok Senin akan didempul. Jadi gereja kita ini akan sama warnanya putih semua. Gak akan ada lagi warna ungu, bukan ungu ya, lavender. Ada yang biru, ada yang putih, ada yang abu-abu. Nanti kita samakan warnanya warna putih. Dan gak sekaligus Bapak Ibu Saudara. Semuanya pelan-pelan. Karena saya yakin kalau pelan-pelan sedikit demi sedikit, disitulah kita jemaat GBH makin rajin. Tuhan, tolonglah gereja kami. Biarlah sedikit lantainya agak mulus lah dikit. Nah dijawab nanti bagian sini di keramik dulu. Bapak Ibu yang di bawah sabar. Ya. Jadi dalam hidup kita Tuhan tidak pernah menghilangkan proses, tetapi Tuhan berjanji menyertai proses hidup kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, proses bukan tanda Tuhan jauh, tetapi tanda Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Makanya saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lancang ngomong bagi orang yang sedang menjalani proses. Lagi dihukum Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita itu terlalu lancang. Ada orang yang lagi diproses, kita buru-buru bilang, lagi dihajar Tuhan tuh. Kita gak tahu bahwa Tuhan sedang latih dia. Dan ketika Tuhan proses hidup kita, bukan berarti Tuhan sedang gak sayang sama kita. Enggak. Tetapi justru dia sayang kepada kita. Dia mau kita makin naik level, makin terbiasa bagaimana sih ditolong Tuhan. Makanya jangan mudah berkata bagi orang yang lagi diproses Tuhan. Ingat baik-baik. Bagi orang yang lagi diproses Tuhan, jangan buru-buru berkata lagi dihajar Tuhan. Dan juga bagi orang yang kelihatannya baik-baik saja di mata kita, bukan berarti dia tidak menjalani proses dari Tuhan. Tetapi karena dia cukup dewasa menyikapi segala proses. Amin. Banyak orang yang mengalami proses hidup. Ada orang yang mengalami proses hidup. Bahkan berat mungkin. Tetapi dia tetap diam karena dia percaya Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang koar-koar sana sini, itu artinya kita gak percaya Tuhan pasti tolong kita. Tapi saya percaya satu hal, orang yang yakin percaya dia pasti ditolong Tuhan. Dia gak akan ke sana kemari, dia gak akan ke timur ke utara. Tetapi dia percaya pertolongan Tuhan. Dia akan minta dukungan doa supaya diberikan kekuatan. Amin. Nah Bapak Saudara, jangan minta hidup mudah. Tetapi mintalah kehadiran Tuhan dalam setiap proses yang kita alami. Bapak Ibu, ketika engkau berdoa,
Jangan minta Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan lepaskan ini, lepaskan ini, tapi bilang ke Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan melewati segala proses ini, karena aku tahu Engkau pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Karena kalau engkau minta dilepaskan, saya percaya Tuhan enggak akan jawab. Karena tujuan Tuhan bukan bikin hidup kita nyaman, tetapi bagaimana hidup kita diproses menjadi lebih tangguh, lebih tough, lebih percaya Tuhan. Dan lebih lagi mengalami yang namanya kasih Tuhan. Jadi pertama, Tuhan tidak akan motong proses hidupmu, tetapi Dia berjanji akan menyertai proses hidupmu. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan juga tidak mendiskon akibat dosa. Kemarin di Bible Study ada pertanyaan, Bapak Saudara. Kalau bayi kecil meninggal, apakah masuk neraka apa surga? Jawab apa Bapak Ibu? Masuk ruang tunggu. Enggak ya. Bapak Saudara, begini. Orang yang sudah di dalam Kristus, bahkan orang yang gak percaya Kristus sekalipun, pengorbanan Kristus di kayu salib menghapus semua yang namanya dosa asal. Dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Tetapi kemudian berjalannya waktu, kita harus terima Yesus Kristus untuk menerima keselamatan, untuk menghapus yang namanya dosa pribadi. Nah, anak kecil itu belum punya dosa pribadi. Jadi anak kecil tidak masuk neraka, tetapi anak kecil diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena apa? Dia harus menyadari dulu. Kemudian kalau anak kecil 2-3 tahun meninggal masuk neraka apa surga? Bukan perkara umurnya 2-3 tahun. Tetapi ada satu titik di mana seseorang dikatakan berdosa apabila dia mengerti bahwa dia melakukan dosa. Makanya Bapak Saudara, anak yang meninggal, anak yang kecil meninggal, baru lahir meninggal, jangan pernah bilang, oh itu pasti masuk neraka karena orang tuanya begini, begitu. Makanya tadi saya katakan di awal, kita jangan mudah mendikte, menjudge apa yang sedang terjadi terhadap proses hidup orang. Bapak Saudara, akibat dosa kita juga Tuhan tidak diskon itu. Bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen, maka segala akibat dosa kita hilang. Ingat ya, akibat dosa dan dosa itu berbeda. Nah, kita baca di Galatia 6 ayat 7. 3, 2, ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka nipu orang misalnya, berarti kalau kita menanam suka nipu, yang kita tuai apa? Kita juga akan ditipu, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita udah percaya Tuhan. Oke? Jadi hati-hati orang Kristen, jangan pikir gini, saya udah di dalam Tuhan, jadi saya berbuat dosa bebas aja, nanti kan Tuhan sudah tebus. Bapak Ibu Saudara, kita belajar lebih lanjut. Begini, pengampunan Tuhan itu menghapus dosa atau kesalahan itu, tetapi tidak dengan konsekuensinya. Jadi kalau kita nipu orang, kita minta ampun, kita bertobat, Tuhan ampuni kita sebagai orang yang sedang menipu. Tetapi efeknya tetap kita harus tanggung. Ketika Daud berbuat dosa, dia berbuat sesuatu yang kepada bukan istrinya, dan dia bertobat, dan lebih lagi dia orang dekat dengan hati Tuhan, bukan berarti dosanya diampuni, konsekuensinya juga selesai. Tidak.
Dosanya diampuni, tetapi konsekuensi tetap berjalan. Itulah keadilan Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau Anda sudah jadi orang Kristen, maka Anda bebas melakukan apa saja. Karena Tuhan sudah tebus. Iya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertobat, memang dosa kita diampuni. Tetapi konsekuensi dosa itu tetap berjalan. Makanya dalam hidup kita setiap hari harus perhatikan langkah hidup kita. Supaya hidup kita seturut kehendak Tuhan. Dan saya percaya Bapak Saudara, dalam menjalani konsekuensi dosa pun, Tuhan ada di sana untuk memberikan kita kekuatan. Amin. Kalau Anda misalnya merampok bank. Misalnya ya, tapi saya berdoa ini tidak akan ada sama sekali. Ada seseorang jemaat misalnya dia rampok bank Bapak Saudara. Kemudian setelah dia pakai uangnya dia sadar. Wih dosa. Kan tidak mungkin Bapak Saudara. Setelah dia dosa kemudian pemerintah juga bilang, oh kamu udah bertobat ya udahlah pulang sana ke rumahmu. Enggak. Engkau memang kalau sadar bertobat diampuni Tuhan. Karena dosa itu ada namanya dosa pribadi sebelum kenal Tuhan. Tetapi juga ada dosa setelah percaya Tuhan. Kalau dosa pribadi diselamatkan oleh kematian Yesus juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan setelah percaya Yesus itu tidak ada lagi korban untuk itu. Tetapi Tuhan bilang ke kita, kalau kita dengan setia dan adil, dia akan menyucikan kita. Jadi Bapak Saudara, kalau kita berbuat tindakan dosa, kita memang diampuni kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Tetapi tetap ada yang namanya konsekuensi dari dosa. Jadi Tuhan tidak pernah potong konsekuensi dosa kita. Jadi makanya kenapa kita harus benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Karena bisa jadi memang dosa kita diampuni, tetapi Tuhan tidak pernah memotong konsekuensinya. Paling Tuhan berikan kita kekuatan untuk sanggup menjalani konsekuensi dosa yang kita perbuat. Amin. Nah Bapak Saudara, banyak orang ingin diskon dosa tapi tidak mau berubah. Tadi di awal dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur kita tuai kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa orang yang sadar bertobat dosa itu gini. Dia berbuat dosa, kemudian dia sadar, dia bertobat. Tetapi tidak ada jalan untuk orang begini. Kan nanti Tuhan ampuni toh. Nanti saya datang minta ampun, kemudian buat kembali. Itu namanya tobat kumat. Bapak Saudara, itu namanya bukan bertobat namanya. Hanya karena dia percaya Tuhan hapus dosanya. Maka nanti tinggal minta ampun sama Tuhan, diampuni kok. Tuhan bilang gini, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi Tuhan tidak pernah memotong konsekuensi dosa kita. Kita mungkin diampuni kalau kita bertobat sungguh-sungguh, tetapi konsekuensi dari apa yang kita perbuat tetap berlaku. Paling Tuhan berikan kita kekuatan untuk sanggup melewati segala konsekuensi yang harus kita tanggung. Amin. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah berpikir Anda sudah jadi orang Kristen, maka Anda bebas melakukan segala sesuatu karena Tuhan sudah mati di kayu salib, dosa saya ditebus. Anda sedang mempermainkan Tuhan kalau Anda sedang berpikir seperti itu. Kemudian Bapak Saudara, anugerah bukan alasan kita untuk bermain-main dengan dosa, tetapi kesempatan untuk kita hidup seturut kehendak Tuhan. Tadi kan kita nyanyi, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu
sumber kekuatan bagiku. Justru anugerah itu sumber kekuatan kepada kita untuk tetap menjadi lebih baik. Anugerah bukan untuk alasan kita untuk bertekun di dalam dosa. Tetapi anugerah adalah kekuatan supaya kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Amin. Dan kemudian Bapak Saudara, apa yang tidak didiskon Tuhan lagi dalam hidup kita? Yaitu kekudusan. Artinya, kita sebagai orang Kristen harus tetap menjaga hidup kudus. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kita ini bukan orang yang bisa menguduskan diri sendiri. Amin. Tapi kita ini diapain? Dikuduskan. Dengan kata lain, kekudusan itu sesuatu yang bukan berasal dari diri kita, tetapi kita terima dari Allah yang kudus. Nah, 1 Petrus ayat 1, 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi nggak ada tawar-menawar ketika percaya Tuhan maka kita otomatis kudus. Enggak, kita dikuduskan oleh Tuhan, maka bagian kita adalah menjaga kekudusan. Nah, Bapak Saudara, kita tidak kudus tetapi Allah yang menguduskan kita dan harus menjaga kekudusan dari Allah. Dan kemudian hidup kudus adalah cara kita bertemu dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertemu Allah kalau kita kudus. Allah itu kudus. Makanya dari dulu kita nggak bisa manggil Allah itu Bapa. Karena kita ini nggak kudus, nggak layak, nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Nah sekarang kan kita nyaman. Kita datang, Bapa. Segitu dekatnya kita dengan Tuhan. Kita manggil Dia Bapa. Nah kita bisa manggil Dia Bapa karena apa? Dia berikan modal untuk kita. Kita dikuduskan. Dan kemudian Bapak Saudara, kekudusan itu adalah password untuk kita bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita tidak menjaga hidup kudus, maka kita tidak akan mengalami yang namanya hadirat Allah. Saya bisa katakan Bapak Saudara, engkau bisa melayani 10 kali ibadah dalam satu minggu. Tetapi tanpa kekudusan, saya percaya Anda tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Orang yang sama-sama melayani tanpa kekudusan dengan orang yang mengalami dengan kekudusan akan berbeda. Bisa jadi kita yang kasat mata gak bisa lihat nih. Yang mana pelayan yang kudus, yang mana yang gak kudus. Gak mungkin kan Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa lihat. Tetapi dia akan merasakan orang yang melayani Tuhan dengan kekudusan. Dia akan merasakan hadirat Allah. Dia akan merasakan pemulihan terus menerus dari Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi orang yang berani melangkah melayani Allah tanpa menjaga kekudusannya. Apa yang terjadi? Dia melayani tapi dia tidak bertemu dengan Allah. Sehingga apa yang terjadi lagi? Lama-lama rohaninya kering dan mati. Jadi pelayanan tidak lebih dari hanya sekedar rutinitas, lip service. Saya berdoa Bapak Saudara, kita semua yang sudah melayani di depan, kita semua yang sudah melayani ambil bagian di semua bidang pelayanan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan oleh karena kita menjaga kekudusan hidup. Karena tanpa Anda menjaga kekudusan hidup, nonsen Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mendiskon kekudusan. Bagian kita adalah menjaga kekudusan itu. Karena itu password kita untuk bertemu Tuhan. Barang siapa yang bertemu dengan Tuhan harus kudus. Itu dia. Kemudian Bapak Saudara, kekudusan itu harus menjadi standar hidup. Dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita harus menjadi standar adalah artinya tindakan kita harus tindakan kudus. Pikiran kita harus pikiran kudus. Nah kalau pikiran kudus itu berarti tidak boleh berpikir macam-macam tentang orang lain. Tidak boleh nuduh
orang lain dalam pikiran kita, segala macam. Kemudian perkataan kita juga harus kudus. Bapak Ibu Saudara, nggak perlu saya ajari apa itu perkataan kudus. Amin. Semua kita paham apa itu perkataan kudus, apa itu perkataan najis. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, jangan kompromi bila dunia menawarkan diskon kekudusan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dunia ini menarik kita dan menawarkan kita diskon kekudusan. Seringkali misalnya nih, kita mau datang ibadah. Kemudian tiba-tiba ada teman, gak apa-apa bah, kamu gak ibadah hari ini. Kamu kan udah biasa ibadah, Tuhan pasti ngerti kok. Atau misalnya, temanmu ngajak, ini ada ini nih, bisa untung nih, tapi harus nipu orang. Kemudian engkau berkata, jangan itu nipu orang pasti dosa. Kemudian teman bilang, gak apa-apa bah, kamu itu kan sudah melayani, sudah taat sama Tuhan, ngelakuin dosa sekali-sekali, Tuhan pasti paham kok. Pernah ngalamin? Gak ngaku kalau gak pernah ngalamin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali dunia menawarkan diskon kekudusan. Gak apa-apa kok. Kamu kan udah ini, pasti Tuhan paham kok keadaan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kompromi terhadap orang yang tidak di dalam Tuhan, yang seolah-olah memberikan engkau diskon kekudusan. Misalnya dia bilang, tidak apa-apa, kan kamu sudah melayani ini dan itu. Justru Bapak Ibu Saudara, justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sering melayani Tuhan, harusnya kita semakin selektif jaga kekudusan. Amin. Semakin kita sering melayani Tuhan, berarti harus semakin sering kita mencek hidup kita. Hidup saya kudus enggak ya? Hidup saya layak enggak ya? Jangan justru engkau makin banyak melayani, maka itu alasan untuk engkau berbuat dosa. Enggak apa-apa untuk berbuat hal yang demikian. Kan kamu sudah kudus selama ini. Jadi Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah mendiskon kekudusanmu, tetapi engkau harus tetap menjaga kekudusan. Amin. Terakhir Bapak Saudara, Tuhan juga tidak pernah mendiskon yang namanya janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu, untuk kita menerima janji Tuhan, ada syaratnya, harus ada ketaatan. Nah, Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama kita katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi ingat baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengar. Kemudian jikalau engkau setia melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Saudara, untuk diberkati Tuhan, pertama harus dengar suara Tuhan. Kemudian cukup dengar? Tidak. Harus setia melakukan perintah Tuhan. Maka baru dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Terkadang banyak orang Kristen sekarang baca firman aja malas, tapi sok-sok ngeklaim janji Tuhan. Ke gereja jarang, berdoa jarang, baca firman jarang, tetapi doanya kencang. Saya berdoa dalam nama Yesus, bulan ini Tuhan kasih mobil. Dia paling kencang untuk Tuhan. Tuhan kan udah janji berkati saya. Tapi dia gak tahu. Untuk diberkati harus dengar dan harus melakukan dengan setia. Itu otomatis Bapak Saudara. Engkau gak perlu teriak, Tuhan minta berkat, Tuhan minta ini. Kalau engkau mendengarkan dan setia melakukan, Tuhan itu apa? Dia kirim berkat ke alamatmu masing-masing. Alamatnya gak pernah tertukar. Kalau Pak Ali setia ikut Tuhan, berkat itu gak dikirim di Darussalam lagi, kirimnya di kios. Gak salah alamat Pak, gak tukar.
Jangan kira nanti salah itu yang terima nanti Sinta kan. Enggak. Tetap di mana Pak Ali ada di situ dikirim Pak. Tuhan nggak pernah salah alamat karena Tuhan bilang gini. Tuhan itu tidak, berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk diberkati Tuhan harus mendengar dan harus setia melakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan itu selalu disertai dengan syarat ketaatan dan banyak orang mengklaim janjinya Tuhan tetapi tidak mau taat pada kehendaknya. Berkat adalah hasil dari ketaatan kepada Tuhan. Jadi titik. Kalau engkau mau diberkati, engkau harus taat. Karena ketaatan selalu membuahkan berkat. Dan kemudian Bapak Saudara, semua janji Allah dalam Alkitab itu ya dan amin. Bapak Saudara, nanti baca deh. Nyampe rumah, kau baca Alkitab Bapak Saudara. Di sini ada banyak janji Tuhan. Engkau bisa klaim Bapak Saudara janji Tuhan. Tapi syaratnya satu. Setelah engkau baca firman Tuhan, engkau lakukan. Jangan engkau selesai baca firman Tuhan, engkau klaim-klaim, Tuhan ini kan kau janji Tuhan, Tuhan ini kau janji Tuhan. Jangan kita jadi orang yang pintar ngeklaim kayak agen asuransi aja ya. Dikit-dikit klaim. Gak bisa. Setelah engkau baca, engkau lakukan, engkau gak usah klaim Tuhan itu luar biasa. Gak usah klaim pandai kirim Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau asuransi, kita gak klaim, diam-diam aja dia. Diam-diam aja dia. Tapi kalau Tuhan gak diam, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan kirim berkat ke masing-masing kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan ya dan amin, tetapi kita harus menghidupi firman-Nya untuk memperoleh janjinya. Jangan hanya pintar klaim janji Tuhan, tetapi hidupi perintah Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, jangan hanya pintar klaim janji Tuhan, tetapi taati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita bahas soal sepatu lagi. Bapak Ibu, kalau sepatu ini diskon 50%, Haris mau beli nggak? Kalau ada uang. Kalau nggak ada diskon masih mau beli? Beli. Tapi harus ada uang. Betul. Jadi sepatu ini engkau lebih suka belinya dengan diskon atau engkau beli karena engkau punya uang untuk membelinya? Lebih suka mana? Hah? Lebih baik kita punya uang daripada kita nunggu-nunggu diskon. Karena gini ya Bapak Ibu, terkadang diskon mall itu dia naikkan dulu harganya. Baru dia diskon 90% padahal udah naik berapa kali lipat. Ibu-ibu juga udah 90%, 90%, padahal udah naikin dulu. Jadi ketimbang Anda nunggu barang diskonan, mendingan Anda punya duit, Anda sanggup membelinya. Artinya gini, ketimbang Anda minta-minta diskon dari Tuhan, diskon masalah. Oke, ketika Anda dibanding Anda minta ke Tuhan, Tuhan hilangkan masalahku, Tuhan kurangkan masalahku, bagusan Anda minta, Tuhan berikan aku kekuatan untuk sanggup melewati masalah ini. Amin. Karena begini Bapak Saudara, kekristenan itu bukan diskon harga keselamatan. Tetapi juga bukan potongan dari salib, bukan jalan pintas juga menuju berkat. Bapak Saudara, Tuhan menebus kita bukan pakai diskon. Dia pakai bayar lunas full, nggak ada sisa. Sama bunga-bunganya dibayar sekalian dengan kematiannya di kayu salib. Dan Yesus membayar harga penuh di kayu salib. Dia nggak mintakan disalib. Pas itu dia bilang ke Herodes, yang atap duri ini, yang mahkota duri ini sakit, yang ini lepaslah. Tuhan nggak pernah bilang. Apa yang dikasih dia terima. Atau dia bilang ke yang tentara itu, kan kalau pakunya lewat kaki sakit toh, nggak apa-apa lah, nggak usah paku kaki tangan aja. Tidak, dia bayar semua secara penuh.
Saya juga mau katakan kepada kita, jangan jadi orang Kristen yang bermental diskon. Tetapi jalani proses yang harus engkau alami. Tetapi percaya Tuhan ada menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar hidup juga dengan harga penuh di dalam proses disiplin kekudusan dan ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu semua jemaat GBI Hau, kita ini bukan orang Kristen diskon. Katakan sama-sama, saya bukan orang Kristen diskon. Tapi saya orang Kristen yang percaya Tuhan sertai selalu. Amin.